semuanya, selamat datang lagi nih di channel Kamek Review ya. Kali ini Kamek bakalan nge-review secara menyeluruh Xiaomi 15T Pro yang baru banget launching kemarin dan Kamek sudah punya handphonenya di sini. Bukan hanya apa spesifikasinya, tapi juga fitur software yang berbeda dari merek lain seperti Samsung. Terus juga pengalaman Kamek nih sebagai pengguna ya, sehari-harinya gimana. Terus ada kameranya dan yang paling penting adalah kenapa nih kamu harus mempertimbangkan HP ini dibanding pilihan lain. Jadi kalau kamu sedang cari smartphone flagship yang crossover yang nggak sekedar dipakai buat foto bagus, tapi juga fungsi real life-nya bikin hidup sehari-hari lebih mudah, video ini cocok banget buat kamu ya. Jadi kita mulai aja nih guys. Oke, sebelum kita ke fitur softwarenya ya, kita lihat dulu nih spesifikasi inti supaya tahu konteksnya. Jadi 15T Pro ini ya guys, dia tuh punya layar 6,83 inch AMOLED dengan resolusi 2772 x 1280 dan refresh rate-nya 144 Hz. Ini gokil sih, gue terakhir pakai handphone yang refresh rate-nya 120 aja udah kenceng banget. Ini gimana 144 Hz ya? Nah, untuk prosesornya dia udah pakai MediaTek Dimensity 9400 Plus dengan RAM yang mulai dari 12 GB. Terus juga untuk storage-nya ya, untuk storage-nya itu tuh hingga 1 TB guys. Lalu untuk kameranya ya, dia udah punya di sini ada kamera utamanya di 50 megapiksel. Telefotonya dia udah ada sampai 5 kali zoom untuk optikalnya. Terus juga dia punya 12 megapiksel untuk ultrawide-nya. Di sini nih ada upgrade lagi untuk baterainya ya. Jadi kalau untuk yang seri sebelumnya, si Xiaomi itu dia baterainya di 5000 mAh. Untuk 15T Pro ini baterainya udah 5500 mAh. Terus juga udah ada dukungan fast charging guys sampai 90 watt. Kalau misalnya kamu mau pakai wireless charging, dia udah bisa sampai 50 watt. Ini hanya ada di versi yang Pro aja ya guys. Lalu untuk fitur lainnya ya, dia itu untuk bodinya, kamu bisa lihat sendiri bodinya benar-benar premium banget. Untuk rating ketahanan air atau debunya dia sudah IP68. Jadi secara spesifikasi ya, Xiaomi 15T Pro ini udah berada di posisi yang sangat kompetitif. Bisa dibilang ini tuh flagship light yang menawarkan banyak fitur unggulan dengan harga lebih masuk akal dibanding flagship utama. Dengan latar spesifikasi seperti ini ya, mari nih kita selami ya fitur software dan fungsi unggulannya nih guys. Nah untuk spek yang ini nih ya guys, kita lihat nih fitur-fitur software dan fitur-fitur yang menjadi unggulan. Karena spek yang bagus aja tuh ya belum cukup kalau fitur sehari-harinya nggak maksimal ya kan. Salah satu fitur nyata yang bakal terasa nih sehari-hari yaitu Dual Apps. Jadi untuk Dual Apps itu ada di semua Android ya guys. Tapi yang bikin spesial di Xiaomi, dia bisa bikin hampir semua. Sementara untuk brand-brand lain cuma menyediakan beberapa aplikasi. Bahkan ada yang nggak ada loh. Kenapa sih fitur ini tuh penting? Jadi Dual Apps ini tuh memungkinkan ya kamu untuk menjaga akun kerja dan akun pribadi terpisah dalam satu perangkat. Pertanyaannya ya, kenapa di Xiaomi 15T Pro itu lebih bagus dibanding Samsung? Disclaimer ya, ini buat gue. Dan di banyak model Android lainnya ya, fitur Dual Apps ini tuh kadang terbatas. Jadi hanya aplikasi-aplikasi tertentu aja guys. Misalnya WhatsApp, terus Facebook, atau harus melalui menu khusus yang terbatas ya. Di Xiaomi, Dual Apps ini tuh bisa diterapkan ke semua aplikasi yang terpasang. Jadi ini tuh yang artinya ya, fleksibilitas lebih besar. Jadi kamu tuh bisa gandakan hampir semua aplikasi tanpa harus menunggu update atau fitur tambahan. Jadi kalau misalnya kamu di sini orangnya yang sering multitasking atau misalnya kayak Kamek, konten kreator gitu ya. Nah, punya banyak akun, terus juga menggunakan aplikasi yang jarang didukung ganda di HP lain, maka fitur Dual Apps ini tuh jadi poin plus besar, guys. Selanjutnya ada fitur App Lock ya. Di sini fitur App Lock apa sih, Kamek? Jadi dia itu adalah fitur untuk mengunci aplikasi individual. Ini tuh juga sering jadi pertimbangan ya karena keamanan dan privacy
semakin penting. Ini based on pengalaman gue ya, disclaimer sekali lagi, ini adalah pengalaman gue. Gue ada Samsung di rumah, gue ada Xiaomi gitu ya. Cuma memang kalau misalnya untuk di Samsung yang gue pakai, gue tuh agak keribetan karena di Samsung itu gue tuh harus mengumpulkan di dalam satu folder. Jadi kayak lo kebayang gak sih kayak lu nggak sat-sat gitu kan ketika lo mau buka aplikasi yang A, gue harus masuk folder, gue harus harus cari dulu nih aplikasinya gitu kan. Sedangkan untuk fitur lock di Xiaomi itu tuh lebih memudahkan gue. Jadi apa yang gue lihat ya udah tinggal gue klik aja tanpa harus dimasukin folder. Nah kebetulan ini contohnya karena gue memang punya handphonenya yang gue punya itu adalah Samsung, terus juga Xiaomi. Nah untuk kelebihannya ya di Xiaomi ya guys ya. Jadi di sini tuh kamu nggak perlu buat folder khusus atau memindahkan aplikasi ke folder tersembunyi supaya bisa dikunci. Jadi kamu cukup pilih aplikasi tersebut lalu aktifkan kuncinya. Udah habis itu langsung terkunci. Di sini juga ya di banyak model Samsung atau merek lain ya. Terkadang tuh memang prosesnya lebih ribet. Jadi ya itu sama ya, dia harus membuat folder, terus memindahkan aplikasi ke folder tersembunyi, atau fitur kunci aplikasi terbatas ke aplikasi sistem aja. Xiaomi guys lebih plug and play, jadi lebih mudah nih untuk semua aplikasi. Terus juga dia tuh akan ngasih kemudahan yang nyata ya buat kita nih pengguna umum yang nggak mau ribet, yang tim sat-sat gitu ya. Dengan fitur app lock ini nih ya, jadi ya langsung kunci aplikasi ya apa aja. Dan di sini Xiaomi 15T Pro itu tuh memberikan pengalaman yang lebih user friendly dan aman. Jadi tanpa harus menjadi pengguna level advance. Terus nih yang ketiga ya, ini tuh lebih ke fitur yang ekosistem yaitu Xiaomi Home. Ini gue sudah menggunakan Xiaomi Home dan balik lagi untuk fitur Xiaomi Home tidak hanya di 15T Pro ya, tapi ada di Xiaomi gitu ya, di all handphone Xiaomi. Jadi kalau kamu tuh punya banyak perangkat Xiaomi di rumah seperti smart TV atau smart lamp atau kamera CCTV atau smart plug atau robot vakum, maka fitur ini tuh yang akan kerasa banget sih. Dan gue juga pakai di rumah itu untuk CCTV dan air purifier gue. Jadi di sini kenapa ya Xiaomi Home tuh penting? Kamu tuh bakalan bisa kontrol semua barang Xiaomi di rumah lewat satu aplikasi dan nggak perlu banyak aplikasi yang berbeda untuk tiap perangkat. Ini gue baru banget ngerasain ya guys ya. Jadi di mana Xiaomi itu kan memang mengeluarkan AC juga ya, Mijia. Ini baru banget kerasa sama gue ya. Karena gue tidak pakai AC itu, jadi kayak gue baru kemarin pulang ke rumah yang harusnya aduh pengennya langsung adem. Jadi kayak nggak bisa aja gitu loh gue mengoperasikan dari handphone Xiaomi gue gitu kan. Sedangkan untuk CCTV atau air purifier gue yang sudah terkoneksi dengan Xiaomi Home, ya gue enak. Kayak misalnya gue kemarin 3 hari pergi ke Bandung gitu kan, gue bisa ngecek CCTV dari handphone. Terus juga untuk air purifier gue selalu nyalain, kalau misalnya gue lagi mau matiin gue matiin. Jadi tuh emang ini tuh fiturnya keren sih Xiaomi Home ini. Fitur seperti ini tuh kadang ada di ekosistem merek besar seperti Samsung SmartThings. Tapi untuk perangkat Xiaomi sendiri ya, integrasi di Xiaomi Home terasa lebih seamless karena merek-merek tersebut memang dari rumah Xiaomi. Kemudian fitur yang keempat nih, ini tuh fitur yang sering undervalue ya, tapi ini tuh sangat berguna banget. Gua pun merasakan kegunaannya, yaitu Mi Mover. Jadi dia itu sistem pindah data antar perangkat Xiaomi ya. Kurang lebih misalnya kayak lo pakai Xiaomi 14 gitu ya, Redmi Note 14, terus lo mau ganti ke Xiaomi 15T Pro nih misalnya, ya udah tinggal pakai aplikasi Mi Mover untuk memindahkan semua data-data lo dengan ya udah tinggal lo pencet tuk 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 udah beres gitu ya. Jadi fitur Mi Mover tuh penting ya? Iya dong, penting dong. Jadi kan kalau misal kamu lagi ganti HP atau upgrade nih dari model lama ke Xiaomi 15T Pro nih misalnya nih ya Mi Mover itu memungkinkan kamu buat memindahkan data besar ya, kayak kontak, terus juga foto, aplikasi, pengaturan, itu tuh dengan cepat tanpa harus install ulang satu-satu atau backup ke cloud yang lama. Banyak juga ya HP dan merek lain juga punya fitur pindah data, tapi kadang memerlukan aplikasi tambahan
tambahan atau proses yang lebih manual. Atau misalnya kayak backup ke cloud dulu, terus baru di restore gitu kan. Di sini Mi Mover tuh memudahkan prosesnya dalam satu langkah. Jadi dari sisi upgrade ke HP baru, fitur ini menjadikan pengalaman ya si pengguna nih jadi lebih lancar gitu. Jadi tanpa stres teknis dan ini bisa jadi nilai tambah yang besar. Sekarang kita masuk nih ke salah satu bagian paling menarik yaitu kamera ya. Dimana si Xiaomi 15T Pro ini ya bukan hanya spesifikasinya aja nih yang tinggi nih ya, tapi ada fitur-fitur yang jarang atau tidak ada di HP lain di kelasnya. Nah, di sini untuk spek kamera utamanya, jadi dia udah 50 megapiksel ya. Untuk kamera utama dengan sensor yang besar dan sudah co-engineered dengan Leica. Nah, dengan OIS. Jadi gila, lu keren banget gak sih? Lu punya Leica, tapi harganya masih ramah banget di kantong gitu kan. Lo tau sendiri Leica harganya berapa kan? Nah, terus juga untuk kamera selanjutnya adalah 50 megapiksel telefoto dengan 5 kali optical zoom plus kemampuan zoom digital hingga kurang lebih 100 kali. Untuk ultra wide-nya dia udah 12 megapiksel. Untuk videonya itu dia udah bisa dikasih beberapa opsi ya. Udah ada 8K 30 piksel, terus ada 4K 120 piksel. Terus untuk kameranya apakah ada fitur eksklusif Kamek? Ada nggak sih yang menonjol? Ada guys. Jadi di sini ya, telefoto 5 kali optical zoom di kelas menengah atas, di mana banyak nih guys kompetitor yang hanya 3 kali bahkan 2 kali zoom aja. Jadi untuk pengambilan jauh atau potret jarak jauh hasilnya tuh lebih baik. Lalu dia tuh kan ada kolaborasi dengan Leica ya dalam pemrosesan warna dan tone. Sini ya reviewnya nih. Di sini tuh bikin si kameranya itu tuh punya karakter gambar yang lebih mirip kamera daripada smartphone biasa. Terus juga untuk fitur video pro-nya dia udah ada mode lock-nya, terus ada LUT-nya, terus ada opsi slow motion-nya, terus ada zoom yang kuat, dan ini tuh bukan hanya untuk foto ya, tapi konten kreator tuh akan sangat terbantu nih dengan fitur-fitur kamera yang ada di Xiaomi 15T Pro nih. Kenapa ya? Ini tuh buat pengguna awam dan konten kreator seperti gue ini tuh bener-bener sangat berguna banget ya, karena kan pastinya kita tuh butuh kalaupun foto atau video tuh yang bagus ya hasilnya ya. Nah, udah di sini tuh di Xiaomi 15T Pro tuh udah ada fiturnya, pokoknya udah mantap lah. Nah, kalau kamu suka foto jalan-jalan, traveling, atau cuma dokumentasi sehari-hari ya, terus juga butuh kemampuan zoom dan kualitas kamera, akan bikin foto kamu tuh lebih premium. Ini adalah kemarin tuh gue baru banget nyobain. Jadi Xiaomi 15T Pro gue itu menjadi kamera kedua gue untuk YouTube gue. Dan gue kaget banget. Bahkan gue pernah nyobain di handphone gue yang sebelumnya yang flagship juga merek lain tadi ya. Itu tuh hasilnya tidak seperti 15T Pro. 15T Pro tuh gila banget sih, gue kaget ya ngeliat hasil dia untuk jadi second kamera gue di YouTube gitu. Ternyata gila banget videonya, gokil, keren banget hasilnya. Jadi bener-bener ya di sini kalau lo memang mau bikin video YouTube, Instagram, TikTok gitu ya, lu pakai kameranya 15T Pro tuh bener-bener bakal ngebantu konten lo jadi bagus dan stand out. Dan gue udah nyobain juga 15T Pro pakai buat posting di TikTok, ternyata nggak goyang. Dia bener-bener keren banget. Jadi bukan cuma kamera yang bagus ya, tapi kamera yang punya fleksibilitas nyata dan bener-bener fitur yang ekstra. Dan fitur-fitur semacam ini masih jarang ditemukan di HP selain brand tertentu dan flagship yang super mahal. Tapi ada satu catatan dari gue ya, kamera ultra wide-nya kalau dibandingin modul utama, jadi bagian yang sedikit kurang. Detailnya tuh turun dikit, kondisi cahaya yang rendah. Tapi buat gue yang pengguna awam, itu tuh nggak masalah ya, karena kita bisa pakai, misalnya kalau gue ya, gue bisa tambahin lighting gitu. Jadi menurut gue nggak terlalu yang gimana banget sih. Meskipun demikian nih, untuk sebagian besar pengguna biasa atau pengguna konten, kombinasi spesifikasi dan fitur itu tuh udah sangat kuat juga ya. Jadi kalau kamu mempertimbangkan HP ini ya untuk bagian kamera aja, itu tuh udah cukup jadi argumen kuat. Jadi memang udah oke banget lah kalau misalnya dari kameranya ya. Dan ketika digabung dengan fitur dan software tadi ya,
Ya, makin go nggak sih? Sekarang kita rangkum kenapa kamu harus mempertimbangkan Xiaomi 15T Pro nih. Dan kenapa bisa jadi pilihan lebih baik daripada banyak HP lain di pasaran. Alasan yang pertama adalah value for money. Jadi di sini 15T Pro dia udah punya spek tinggi, terus juga fitur unggulan dan kualitas kamera flagship selevel ya, tapi harga lebih terjangkau dibanding flagship super premium. Terus juga untuk fitur real life-nya dia tuh udah beda ya. Jadi bukan sekedar spek yang tinggi, tapi fitur yang kamu pakai sehari-hari nih kayak dual apps atau apps lock yang gampang, terus juga Xiaomi Home untuk ekosistem, terus juga Mi Mover nih untuk kemudahan upgrade. Banyak ya HP yang fokus hanya speknya aja, tapi kurang nih buat ya fitur-fitur yang pengguna nyata nih kayak Xiaomi nih. Ekosistem Xiaomi dan integrasi. Jika kamu sudah punya perangkat Xiaomi ya, atau berminat punya rumah smart, HP ini tuh bisa jadi pusat kontrol yang kuat. Terus juga alasannya, fotografi dan konten tingkat tinggi. Jadi kalau kamu konten kreator, blogger, vlogger, atau hanya pengguna yang ingin hasil foto atau video yang lebih bagus dari rata-rata, kamera plus zoom plus fitur video di HP ini udah ngasih keunggulan ya dibanding sebagian besar HP di segmen menengah atas. Terus juga ngasih pengalaman untuk kita pakai tuh ngerasa tuh kayak mulus aja karena dia udah punya refresh rate yang tinggi ya, 144 Hz. Plus spesifikasi tinggi yang membuat pengalaman harian ya kayak scroll, buka atau tutup aplikasi atau kamu main game itu tuh sangat lancar. HP lain tuh mungkin punya salah satu dari keunggulan di atas tapi jarang punya semuanya, yaitu kamera flagship, terus juga fitur ekosistem, terus juga fitur multi platform dan harga yang masuk akal. Jika kamu memilih HP yang hanya kamera bagus, mungkin fitur lainnya itu tuh terbatas ya. Jadi jika kamu juga memilih HP yang hanya fitur banyak, mungkin kameranya ya biasa aja. Sedangkan Xiaomi 15T Pro ini mencoba hadir di tengah dengan kombinasi semuanya nih guys. Terus HP Xiaomi ini tuh cocoknya buat siapa nih? Cocok untuk yang pertama nih, pengguna yang sering ganti handphone dan ingin kemudahan pindah data, yaitu pakai Mi Mover yang tadi ya. Terus juga orang yang punya dual akun ya, atau pekerjaan dan pribadi gitu, itu udah ada ya dual apps. Terus juga pengguna yang peduli privacy dan keamanan aplikasi, udah ada app lock yang simple. Terus juga pengguna smart home atau ingin memulai menggunakan perangkat pintar seperti Xiaomi Home ya. Terus juga untuk konten kreator atau pengguna yang ingin hasil kamera atau videonya lebih unggul. Tapi juga untuk siapa nih yang mungkin perlu pertimbangan sisi lain ya. Jadi di sini kalau kamu fokusnya pada ultra wide atau makro ekstrim, mungkin ada HP lain yang unggul di bagian itu. Jika kamu pengguna HP entry level atau hanya pakai untuk chat, medsos ringan, keunggulan ekstra ini mungkin agak overkill untuk kebutuhan kamu. Tapi tetap jadi investasi yang bagus. Jadi guys, secara keseluruhan, Xiaomi 15T Pro ini ya bukan hanya HP spesifikasi tinggi, tetapi HP dengan fitur lengkap yang digunakan nyata sehari-hari dan kamera yang stand out. Dan itulah kenapa gue ngerekomendasiin lo untuk mempertimbangkan serius nih guys, untuk lo pakai 15T Pro deh. Terlebih harganya juga oke banget ya. Bahkan gue lucu banget gini, gue baru menemukan ya ada handphone yang ketika lo mau upgrade memori ke 1 tera dari 512, lo hanya cuma nambah 1 juta aja. Biasanya kalau di handphone lain bisa sampai 4-5 juta kan. Ini cuma Xiaomi 15T Pro ya, 1 teranya cuma nambah 1 juta. Oke, sekian Kamek Review episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan follow juga semua media sosial Kamek ada di deskripsi ya guys. Sampai ketemu di next video. Bye guys. See you. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.